Allahumma sholli ala Muhammad. Akan sampean alami itu. Besok kalau sampean wis rabi, wis punya istri, punya anak, datang bojone sampean, Mas, beras entek. Terus jaluk duit. Lek sampean gak punya duit, ya tutuk lanang sampean. Bukan lagi bentoy ya. Harus gagah jadi wong lanang. Mas, beras entek piro Dik? 1 juta. Nyoh, 2 juta. Ngono. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Biridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, walil mu'mini thalathu alamatin, lan iku tetep kedue wong mukmin utawi telu piro-piro tondo. Jadi tandanya orang yang mukmin, orang yang beriman itu ada 3. Yang pertama, yubadiru fi ta'atillah, rikatan sapa mukmin ing dalem taat kepada Allah, bergegas fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah. Jadi sampean lek ono adzan ndang bergegas. Sampean lek ono adzan ndang bergegas. Ojo turu maneh. Ndang tangyo. Sebelum adzan wis ono tarhib. Ndang tangyo. Adus mandio mandi, gosok gigi. Tatkala imam nyampe walat dolin mangapo amin, lali gak gosok gigi, amine dalam hati kurang afdal. Amin. Gak berani buka mulut, lali gosok gigi. Mambu apa? Iler. Ndango bergegas. Kalau sudah waktunya bergegas. Ustaz, si durung rapi, bergegas, ndang rapiyo, ntar disalim, disolihin. Wa yajtanibul maharim,
lan kedue menjauhi ing pira-pira kang haroman, menjauhi yang haram, perkara yang haram, menjauhi perkara kemaksiatan, menjauhi perkara kemungkaran. Ojo cedek-cedek maneh, jauhi wis lek sampean betul-betul beriman, jauh dari yang haram-haram. Kadung ya Pak, kadung pacaran nih, jauhi, putus, gak usah pacaran. Nanti pacaran setelah rabi, setelah nikah wis entek-entek wis, tapi gak karo entek ya, gak iso entek, malah nambah gendut ya. Bayat tetanibul maharimah lan ngeduwi ing pira-pira kang haroman. Jadi menjauhi yang diharamkan oleh Allah, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kemungkaran. Wa yuhsinu ila man asaa ilaih. Ini sing abot. Lan bagusi sapa mukmin marang wong kang gawe elek man marang mukmin nih. Berbuat baik, berbuat bagus terhadap orang yang berbuat jelek kepada kita. Kalau kita berbuat baik, kalau ada orang berbuat baik, kita berbuat baik, itu namanya adil. Kalau ada orang berbuat jelek, kita lantas berbuat jelek, itu namanya adil. Namun kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, kita tetap istiqomah berbuat baik, itu namanya ihsan. Jadi orang beriman itu kalau sudah mencapai maqam mahmud, itu pasti akhlaknya ihsan, akhlaknya baik. Ini yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempar celetong unta tetap senyum, difitnah kanan kiri depan belakang tetap senyum, diwalang watu di kota Taif gak bales dia. Kanjeng Nabi Muhammad gak bales lempar batu, tapi balas dengan doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita ada orang berbuat jelek kepada kita, kita nggak boleh membalas dengan jelek. Balaslah dengan kebaikan. Doakan dia agar mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu namanya orang mukmin, orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, walisahiyyi salatu alamatin, lan iku tetep kedue wong loman utawi telu piro-piro tondo. Orang loman itu orang dermawan. Jadi kalau sampean pingin menjadi orang yang loman, orang yang dermawan, harus apa? Harus sugih dhisik. Supaya sugih, belajar loman walaupun dididik. Apa tandanya? Apa tandanya orang yang loman itu? Orang yang dermawan itu? Yang pertama, al-afwu indal miqdarati, ngapura kesalahane ing dalem nalika kuwasa bales. Tetap memaafkan orang walaupun punya kekuatan untuk membalas. Kuasa dia membalas.
apalagi cuma curut. Tahu curut? Kecoa itu, curut itu. Apalagi cuma curut buat ngisrup iso dipites, tapi lebih memilih memaafkan. Itulah tandanya orang yang loman. Iso kuasa kita membalas, bahkan sampai entek dibalas iso, sampai mate dibalas iso. Tapi orang yang loman itu memilih memaafkan, lebih memilih memaafkan ketimbang balas dendam. Lebih memilih memaafkan ketimbang balas dendam. Yang kedua, wa ikhrajuz zakati, lan ngetokake zakat. Ini orang loman, mengeluarkan zakat, terutama zakat mal. Kalau zakat fitrah udah biasa. Zakat fitrah cuma 2,5 kg, itu pun satu tahun sekali. Enteng. Kalau zakat mal, sampean supaya dapat mengeluarkan zakat mal, sampean harus sugih dhisik. Supaya sugih, belajar loman, didik. Yang ketiga, wa hubbus shadaqati, lan seneng cinta bersedekah. Bersedekah itu mengeluarkan duit, memberi orang lain yang tidak mampu. Itu sedekah. Mengharapkan balasan enggak sedekah ini? Enggak ada, kecuali ajruhum inda rabbihim, kecuali yang diinginkan adalah balasan dari Allah, pahala dari Allah. Jadi kebanyakan sekarang, apalagi kita masih sekolah, masih jadi siswa, masih jadi mahasiswa, itu kalau dikasih uang seneng. Sampean dapat kiriman, biasanya kirimannya 300.000, dikasih 1 juta, waduh, seneng pol. Tapi besok, tatkala sampean berkeluarga, tatkala sampean sudah punya istri, tatkala sampean punya anak, nompo atau nerima uang itu loh gak seneng, malah lebih seneng memberi. Satu saat sampean akan gitu, akan senang memberi istrinya uang untuk belanja, memberi anaknya uang untuk uang jajan. Pasti akan sampean alami itu. Besok kalau sampean wis rapi, wis punya istri, punya anak, datang bojone sampean, Mas, beras entek, terus jaluk duit. Lek sampean gak punya duit, ya tutuk lanang sampean, bukan lagi bentoy ya. Harus gagah jadi wong lanang. Mas, beras entek piro Dik? 1 juta. Nyoh, 2 juta. Ngono. Jadi wong lanang itu. Taruh anaknya di pondok, kebutuhannya dipenuhi, itu wong lanang. Ya, sampean durung mapan, ilmune durung mapan, dunyane durung mapan, ojo wani-wani ora rapi, terutama ilmunya, fikihnya belum paham, ojo wani-wani rapi. Mau dikasih makan apa anaknya orang ya. Jadi laki-laki yang gagah. Dimulai dari kapan? Sekarang berlatih.
Sampean bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Berat jadi orang tua itu. Berat. Coba sampean lihat di masyarakat, sampai bapak ibunya itu loh, sampai rela jadi pemulung untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Ingat-ingat itu. Bagi yang masih punya bapak, bagi yang masih punya ibu, wis gak duwe ngaplu sampean. Tambung sampean. Hidup di dalanan ngepang-ngepang itu. Itu mati kena aib karena hidup bebas, pergaulan bebas, gonta-ganti pasangan, bambong itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, walil halimi salatu alamatin, lan iku tetep kedue wong kang aris, kang sabar itu, utawi telu piro-piro tondo. Jadi orang yang halim, orang yang aris, orang yang banget sabar, itu ada 3 tandanya. Aris. Yang pertama, yasilu mangqata'ahu, nyambung sapa halim ing wong kang mutus sapa man ing halim. Nyambung apa? Nyambung tali silatur rahmi. Dimusuhi, disengiti ambek wong, disengiti, dimusuhi ambek tanggane, sambung tetep tali silatur rahmi. Perkara nolak bahno itu urusannya yang penting kita punya itikad dari dalam hati untuk nyambung tali silatur rahmi. Salah paham, salah tompo, kena hasutan, kena fitnah, musuhan, mutus tali silatur rahmi. Lek ono tonggoe sampean datang ke sampean, terus sampean datang ke DE, itu bukan nyambung tali silatur rahmi, itu nyambung wis nyambung, bales-balesan itu namanya. Jadi orang yang sabar di sini, orang yang aris di sini nyambung kepada orang yang memutus tali silatur rahmi, minimal dengan senyuman dhisik. Monggo. Assalamualaikum. Pripun kabare? Api boten api. Oh, nopo? Stres kula. Oh, stres nopo? Oh. Pakai masalah. Oh, curhato teng Gusti Allah. Kapan? Jam loro. Loro kapan? Isu. Curhato, curhat nang wong liya, curhato nang Gusti Allah. Yang kedua, wa yu'ti man harmahu, lan maring sapa halim ing wong kang nyegah sapa man ing halim. Ojo medhit. Sampean ater-ater, besok sampean punya tetangga ater-ater. Wah, orang gak ater-ater dan sampean gak apa-apa. Orang gak ater-ater pada kalian gak apa-apa, tapi tetap sampean harus ater-ater, harus ngasih kepada tetangga. Ini sunnah dari kanjeng Nabi. Masak kuah diakehno kuahe, diterno mbek tonggone. Buat kolak diterno tonggone. Buat ketan duren, enak itu. Ketan duren itu loh, terno tanggai, cuma ambune tok sing diterno. Goreng iwak asin diterno, tonggoe kasih cicike edeng. Yang ketiga, wayafu amman dolamahu, lan ngapura sapa halim saking wong kang nganiaya ing halim. Jadi harus memaafkan
orang yang berbuat dolim kepada kita. Harus maaf, gak boleh kita itu punya sifat dengki, dendam, gak boleh. Milih memaafkan orang yang berbuat dolim kepada kita, itu orang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, walis soburi talatu alamatin, dan iki tetep kedua wong kang ahli sobar utawi telu piro-piro tondo. Jadi orang yang pol sabari itu ada 3 tandai. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillahi ta'ala. Yang pertama, sabar ing atase taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar pol naman. Sabar ini istiqomah. Jam 2 bangun, mandi, sholat tahajud, baca istighfar berapa kali? 1000 kali. Baca sholawat berapa kali? 1000 kali. Dilanjutkan masih ada waktu. Ngaji 1 juz, 2 juz. Itu namanya sabar dalam taat kepada Allah. Sholat berjamaah jangan sampai ketinggalan. Harus siap-siap. Adzan wis budal turun wis i'tikaf di masjid. Sabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua, wasabru alal musibah, lan sabar ing atasi balai atau musibah. Sampeyan itu harus sabar ya. Tatkala ada musibah datang, itu ujian. Kalau kita ada musibah dalam kehidupan kita harus menghadapi dengan sabar. Ditinggal ayai harus sabar. Cita-cita ayai apa? Itu yang harus diperjuangkan. Ayai pinginnya sampean menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, pingin jadi polisi, ingin jadi tentara, ingin jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Terus no cita-cita itu, cita-cita bapak itu terus no buat bangga ayah yang sudah meninggal ya. Cita-cita jadi orang yang bermanfaat bagi agama. Terus no semangat itu namanya sabar dalam menghadapi musibah. Bukan sabar menghadapi musibah terus ngerengkeng meratapi nasib terus mate, bukan. Tetap ada himmah, ada ghirah dari dalam hati, dari dalam jiwa untuk terus bermanfaat. Wasabru ala qada'illahi ta'ala. Ini nomor 3. Lan sabar ing atasi pasti takdire Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean harus sabar tatkala sampean besok ditakdirkan punya istri ayu, sugih, soleha. Sabar. Nek sampean punya istri ayu, sugih, soleha. Amin. Kok sabar, Pak? Iya. Sampean elek. Sampean elek punya istri ayu. Sampean bersyukur, bojone bersabar ya. Kalau sampean ditakdir punya istri ayu, soleha,
sugih, keturunannya orang yang baik-baik, syukuri ya, bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, walittaibi thalatu alamatin, dan iku tetepi kedua wong kang tobat utawi telu piro-piro tondo. Ini tanda-tandanya orang yang bertaubat kepada Allah. Yang pertama, ijtinabul harami, menjauhi perkara yang haram. Ojo baleni maneh, itu tobat namanya. Taubat menjauhi yang diharamkan, menjauhi perkara yang haram, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kemungkaran. Itu namanya taubat, bukan tobat. Kalau tobat itu babat ya. Tobat babat, terus dikasih cabai yang wakeh, sambel sing akeh, terus tobat namanya. Mau besok aku nggak akan makan soto babat maneh, pedes pol. Besok mangan lagi, itu namanya tobat, soto babat. Tapi di sini ijtinabul harami, menjauhi perkara yang diharamkan, perkara kemungkaran, perkara kemaksiatan, jauhi. Tobat dari narkoba, tobat dari minum-minuman keras yang memabukkan, tobat dari wadonan. Apa wadonan? Wedoan apa wedoan itu? Cewekan. Gak boleh. Haram. Yang kedua, wal hirsu ala thalabil ilmi, lan loba utawi demen ing atasi luru ilmu, maksudnya mencari ilmu, thalabil ilmi. Jadi sampean itu harus seneng, harus cinta, harus semangat dalam mencari ilmu, biar tauhid iman mantap, biar iman mantap, biar ilmu mantap, tauhid api pol mantap, ilmu rukun sholati, syarat sahnya sholati mantap, api rukun wudu'e. Kalau sampean udah mencari ilmu, rukun wudu'e api. Banyak sekarang itu wudu aja ecek-ecek, tumitnya enggak basah. Banyak kejadian sekarang. Tatkala ditegur, lah kon sopo, gak boleh. Berarti orang itu tatkala ditegur punya kesalahan, berarti dia itu sedikit ilmu. Makanya harus thalabul ilmi, mencari ilmu. Thalabul ilmi ini faridatun ala kulli muslim. Kewajiban bagi setiap muslim adalah mencari ilmu. Setelah punya ilmu, paham ilmunya, harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, wala ya'udu lidzambi, lan orah baleni sopo taib, orang yang bertobat tadi, marang dosa. Gak boleh sampean baleni maneh kelakuan sing maksiat iku. Gak boleh sampean baleni maneh perkara yang mungkar iku, yang menyebabkan dosa iku. Gak boleh baleni maneh. Itu perangkapnya setan, itu iming-imingnya setan. Kanjeng Nabi Adam aja alaihissalam turun dari surga
karena diiming-imingi oleh setan. Di surga turun, apalagi di dunia tambah turun. Di dunia turun kemana? Kalau nggak iso tobat, turun ke alam kubur. Itu jauh lebih baik daripada hidup bergelimang dosa. Ya, nggak usah baleni mana. Hal-hal yang maksiat itu perangkapnya setan, sampai nggak tahu janjinya setan itu seperti itu. Diweden-wedeni mbek setan, dirayu-rayu mbek setan. Nah, kita sampai melupakan janjinya Allah, sampai kita melupakan janjinya Allah bahwa besok ada yaumil kiamah, ada yaumil hisab, ada surga dan neraka. Kama la yaudul halibul liddar'i, kaya oleh ora bali prabalik apa puan marang susu. Puan itu air susu itu gak bakal balik masuk lagi ke dalam susu. Ismatu ya metu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi alamati syirki, utawi iki ku fasol ing dalem nerangake pira-pira tandane sirik. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, lil kafiri salatu alamatin, iku tetep kedue wong kang kafir utawi telu pira-pira tanda. Orang kafir itu ada 3 tandanya, hati-hati. Dikhawatirkan di dalam hati kita ada kekafiran. Ini tandanya. Tanda-tanda kafir itu ada 3. Hati-hati, siapa tahu ada di dalam jiwa kita. Yang pertama, as-sakku fillah, mamang ing dalam wujudi Gusti Allah, enggak percaya kepada Allah, enggak percaya kepada Allah, enggak percaya adanya terang gara-gara lampu, enggak percaya tatkala siang terang menderang adanya matahari, enggak percaya le anak lahir ada bapak ada ibunya, enggak percaya. Enggak percaya alam semesta ada yang dadekno, enggak percaya. Berarti orang itu konslet akali. Hati-hati kalau sudah mamang ragu sama wujudnya Gusti Allah, itu tanda-tandanya kekafiran sudah ada di dalam jiwa kita. Jangan sampai ragu ya. Imannya harus ditanam mantap di dalam hati. Jangan tergoda oleh bisikannya setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mau mengikuti langkahnya setan. Banyak langkah setan itu, bukan cuma satu langkah. Satu langkah sampean enggak berhasil digoda, pakai langkah yang kedua, pakai cara yang ketiga. Itu namanya setan. Memang tugasnya untuk menggoda manusia. Yang kedua, wal bughdu fi ibadillah, lan sengit ing dalem kaulani Gusti Allah. Kaulani hamba-hambanya Gusti Allah, benci kepada hamba-hambanya Allah, itu tanda-tandanya ada kekafiran di dalam jiwa kita. Hati-hati. Nek sampean enggak seneng sama orang ahli ibadah, hati-hati. Ada tanda-tanda di dalam dada kita apa? Kekafiran. Sampean sengit, enggak seneng, benci sama orang yang ahli ibadah, benci sama orang yang sergap sholat berjemaah, benci kepada orang yang sergap ngaji. Hati-hati, di dalam jiwanya sampean terdapat tanda-tanda kekafiran. Introspeksi diri. Masa ambil wong ahli ibadah benci nemen kafiri. Yang ketiga, wala ghaflatu an ta'atillah, lan lali lan enteng saking taat kepada Allah. Ojo enteng le.
Sampai hidup hanya satu kali, udah mati nggak bisa balik lah lagi, ojo enteng. Taat kepada Allah ini termasuk amal soleh yang menemani kita di alam kubur besok adalah amal kita, termasuk amal soleh. Ojo enteng, ojo ngelali ake. Sampai ngaji ini termasuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Karena ini perintah kewajiban bagi kita orang muslim, tolabul ilmi. Jangan sampai sampean melalikan, melupakan taat kepada Allah. Hidup hanya satu kali. Tatkala mati nggak bisa balik lagi. Penyesalan di belakang, nggak ada di depan. Bahasa Inggrisnya gimana? Tak ada buana betes beti ada tapi ibu ya. Tak ada kasta ada tapi ibu di itu bahasa Inggris itu, bahasa Inggris Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, walil munafiqi talatu alamatin, dan iku tetep kedue wong kang munafik utawi telu piro-piro tondo nih orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, tatkala nih ngomong sapa munafik mongko goro. Apabila berbicara berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa, lan nalika janji sapa munafik mongko nulayani mengingkari. Tatkala berjanji mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana, lan nalikane dipercaya munafik mongko hianat. Enggak boleh berkhianat, termasuk tondo-tondone orang munafik. Untuk siapa pelajaran ini? Untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Introspeksi diri. Nggak boleh kita itu menilai orang lain, menghukumi orang lain karena orang lain berbicara dusta terus sampean arani wong iku munafik. Tatkala orang itu berjanji terus ingkar, terus sampean bilang wong iku munafik. Gak oleh, ojo. Gak boleh kita menghakimi, menghukumi orang lain. Tatkala dipercaya terus khianat, terus sampai arani munafik wong itu, nggak boleh. Ini kita pelajari untuk introspeksi diri kita sendiri. Wala tanfa'uhu mau'izatun, lan ora manfaati ing munafik opo pitutur nasihat. Kalau sampean nasihati wong munafik itu nggak akan bakal melepuh, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, mendal, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, mendal. Nggak ono gunane, nggak ada manfaatnya kalau sampean kasih tahu orang munafik. Makanya harus kita introspeksi diri, karena hanya diri kita sendiri yang bisa merubah diri kita sendiri. Leono tondo-tondone orang munafik, tondo-tondone orang munafik di dalam jiwa kita, endang-endango tobato, rubah. Tatkala sampean melihat orang lain melakukan kemungkaran, apa yang kita harus perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Tatkala melihat orang lain berkata dusta, tatkala melihat orang lain, tatkala dia berjanji terus ingkar, tatkala melihat orang lain dipercaya terus dia berkhianat, apa yang harus kita lakukan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.